Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Malahayati SE MSAK, NIDN 1331088901, dosen akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Gunung Loser. Bidang keahlian saya adalah akuntansi keuangan. Materi pembelajaran adalah manajemen keuangan. Izinkan saya untuk menyatakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi untuk mengikuti sertifikasi dosen. Outline pemaparan mata kuliah sesuai dengan bidang saya, yaitu manajemen keuangan. Satu, yang akan saya bahas di PDD UKPT saya. Yang pertama, deskripsi mata kuliah. Yang kedua, capaian pembelajaran. Yang ketiga, sistem pembelajaran atau model perkuliahan. Yang keempat, materi pembelajaran. Dan yang kelima, metode pembelajaran. Keenam, sistem penilaian dalam perkuliahan. Yang ketujuh, rekaman video proses pengajaran. Identitas mata kuliah manajemen keuangan di sini itu diambil di semester ganjil, wajib diambil oleh mahasiswa yang semester ganjil, di mana tahun akademik mata kuliah manajemen keuangan itu yaitu tahun 2021-2022, di mana kode mata kuliah manajemen keuangan adalah EKM 201, di mana mata kuliah ini wajib diambil oleh seluruh mahasiswa jurusan akuntansi. Jumlah pertemuan pada mata kuliah manajemen keuangan itu adalah 16 pertemuan, di mana ada pertemuan di pertemuan ke-8 ada ujian tengah semester dan pertemuan ke-16 ada ujian akhir semester. Bobot SKS mata kuliah manajemen keuangan itu 3 SKS, di mana 3 SKS semua teori. Dan dosennya adalah saya sendiri, Rina Malahayati SE MSI AK. Deskripsi mata kuliah manajemen keuangan di sini adalah mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar teori manajemen keuangan, baik mengenai tujuan maupun tentang keputusan-keputusan keuangan dalam menjalankan fungsi manajemen keuangan. Topik pertama dimulai dari konsep keuangan secara umum serta bagaimana dapat menggunakan informasi akuntansi untuk dilakukan analisa keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan keuangan. Kemudian seperti rasio seperti rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio profitabilitas. Setelah memahami konsep analisis laporan keuangan, kita lanjut memahami konsep namanya adalah konsep peramalan dan perencanaan keuangan. Lalu dilanjutkan dengan analisis titik impas keuangan. Di sini setelah mempelajari tentang analisis titik impas, setelah itu kita membahas tentang konsep manajemen dalam pengelolaan keuangan baik perusahaan, diantaranya adalah manajemen kas, manajemen modal, dan manajemen modal kerja. Capaian mata kuliah pada mata kuliah manajemen keuangan di sini mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu dan terukur dalam melakukan pekerjaan spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidangnya yang bersangkutan. Yang kedua, mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan teknologi atau seni sesuai dengan bidang keahliannya. Yang keempat, mahasiswa mampu menyusun hasil kajiannya dalam bentuk kertas kerja seperti desain atau esai dengan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. Yang kelima, mahasiswa mampu memelihara dan mengembangkan keahliannya jaringan kerjasama baik di dalam maupun di luar kampus. Buku yang menjadi referensi dalam mata kuliah manajemen keuangan itu ada yang pertama, Jeffrey Weston Essentials of Managerial Finance, dan Drayden Dress, New York Van Horn Financial Management and Policy, and Francis Hall International. Kemudian yang kedua, buku Richard Bradley and Stewart Willis. Kemudian Free Simple of Corporate Finance, McGraw Hill International Books of Tokyo. Kemudian yang ketiga, bukunya Suat Wusnan, manajemen keuangan, teori dan penerapannya, BPE Yogyakarta. Kemudian ada lagi buku dari Suat Wusnan,
dan Eni Pujiantusti, di mana dasar-dasar manajemen keuangan yang diterbitkan di UPP AMP YKPN Yogyakarta. Yaitu yang keempat, Otoritas Jasa Keuangan 2014, Booklet Perbankan di Indonesia Jakarta. Kemudian ada Otoritas Jasa Keuangan juga di 2015 tentang buku saku Otoritas Jasa Keuangan Jakarta. Kemudian buku Kasmir tahun 2010, Pengantar Manajemen Keuangan Jakarta Print Media Group. Kemudian ada buku yang diciptakan oleh Sri Langgeng Ratnasari tahun 2008, Bank dan Lembaga Keuangan lainnya, Surabaya UPN Press. Materi pembelajaran ya dalam mata kuliah manajemen keuangan ya ada yang pertama, konsep manajemen keuangan secara umum, fungsi dan tujuan manajemen keuangan. Materi yang kedua adalah pasar keuangan, baik pasar modal maupun pasar uang. Kemudian yang nomor 3, materinya bagaimana dapat menggunakan informasi akuntansi untuk dilakukan analisa keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan keuangan. Materi keempat, konsep peramalan dan perencanaan keuangan. Dan pertemuan kelima, analisis nilai impas. Dan pertemuan keenam, membahas tentang manajemen dalam pengelolaan keuangan perusahaan, yaitu konsep manajemen kas dan surat berharga. Kemudian materi yang ketujuh, yaitu tentang kegiatan bank yang terkait jasa penyimpanan di bank bagi entitas perusahaan. Dan materi ke-8 adalah konsep manajemen modal kerja. Metode pembelajaran dalam manajemen keuangan ya, pelaksanaan perkuliahan menggunakan metode konstektual dan konseptual dengan berbagai metode dan teknik pembelajaran yang digunakan sesuai dengan karakteristik konten materi perkuliahan serta bersifat interaktif dan konstruktif, yaitu diskusi, seminar, tanya jawab, dan ceramah. Pendekatan pembelajaran ya yang digunakan dalam perkuliahan ini adalah yang pertama, direct instruction, di mana kegiatan perkuliahan pada saat pandemi COVID-19 dilakukan secara luring ya, face to face, menjaga jarak dan memakai masker. Yang kedua, indirect instruction, di mana memberikan tugas yang diselesaikan di luar perkuliahan luring. Yang ketiga adalah experiential learning, di mana mahasiswa melakukan praktek. Yang keempat, interactive instruction, mahasiswa belajar interaksi dengan kelompoknya dengan cara memberikan tugas kelompok. Random perkuliahan di pertemuan minggu pertama itu mengenai kontrak perkuliahan ya, di mana di sini mahasiswa dapat memahami kontrak perkuliahan dan materi kuliah secara keseluruhan. Di sini menyampaikan materi-materi secara keseluruhan, sistem penilaian, bobot, dan tugas akhir yang harus dikerjakan oleh mahasiswa. Kemudian di pertemuan kedua kita akan masuk di bagian tujuan dan fungsi ya. Di situ fungsi dan tujuan manajemen keuangan. Di situ mahasiswa dapat menjelaskan ruang lingkup manajemen keuangan dengan metode pembelajaran ceramah, tanya jawab, dan penugasan, di mana materinya adalah pengertian manajemen keuangan, tujuan manajemen keuangan, fungsi manajemen keuangan, dan mengulangi kontrak perkuliahan ya, untuk mengingatkan mahasiswa lagi supaya mereka tidak lupa. Dan bobot penilaian itu ada 1%. Kemudian pertemuan ketiga kita lanjut ya, membahas tentang pasar keuangan, baik pasar uang dan maupun pasar modal. Di sini mahasiswa dituntun ya untuk menguasai materi pembelajaran, yaitu tujuan pasar keuangan, pasar uang, dan pasar modal. Di mana CPMK di sini mahasiswa mampu memahami definisi konsep dasar pasar uang dan pasar modal perusahaan. Kemudian pertemuan keempat, mahasiswa akan membahas tentang konsep dasar badan usaha perusahaan. Ya, jadi akan dibahas juga tentang pasar keuangan, baik pasar uang maupun pasar modal. Masuk pertemuan kelima, di sini mahasiswa akan masuk materi pembelajaran tentang analisa laporan keuangan yang fokus ke rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas, di mana ini termasuk di pertemuan ke-6 dan ke-7. Masuk di pertemuan ke-8, mahasiswa menghadapi ujian tengah semester, di mana di sini ya kita akan melaksanakan ujian
ya dengan soal-soal yang telah disiapkan sesuai dengan materi pembelajaran sebelumnya. Kemudian pertemuan ke-9, mahasiswa mempelajari tentang analisis titik impas. CPMK materi analisis titik impas di sini, mahasiswa mampu memahami definisi dan pentingnya analisis titik impas. Ya, jadi mahasiswa ini materi yang harus dikuasai mereka adalah pengertian analisis titik impas, tujuan analisis titik impas, rumusan ya yang digunakan, kemudian BEP dengan perubahan. Kemudian pertemuan selanjutnya yaitu pertemuan ke-10. Di sini materinya akan membahas tentang tetap dengan analisis titik impas dengan perhitungan-perhitungan dan soal. Dan lanjut di pertemuan ke-11, ini adalah materinya tentang manajemen kas dan surat berharga, di mana CPMK di pertemuan ke-11 itu adalah mahasiswa mampu memahami definisi dan pentingnya manajemen kas dan surat berharga. Materinya pengertian manajemen kas dan jenis-jenis surat berharga. Kemudian lanjut di pertemuan ke-12 ya, mahasiswa mampu memahami kegiatan bank terkait jasa penyimpanan di bank bagi entitas perusahaan. Jadi di sini materinya berupa kegiatan dan produk simpanan perbankan dan jenis-jenis simpanan di bank dan jenis-jenis perhitungan bunga. Kemudian lanjut pertemuan ke-13, di mana di sini materinya adalah sama ya tentang kegiatan bank kait jasa penyimpanan di bank bagi entitas perusahaan. Pertemuan ke-14, mahasiswa wajib ya atau mampu memahami ruang lingkup manajemen modal kerja dan menentukan besarannya. Jadi materi yang akan dibahas di sini konsep manajemen modal kerja, faktor-faktor yang mempengaruhi modal kerja, sumber modal kerja, dan penggunaan modal kerja, dan laporan sumber dan penggunaan modal kerja. Pertemuan ke-15 sama juga dengan tentang materi konsep manajemen modal kerja, faktor-faktor yang mempengaruhi modal kerja, sumber modal kerja, dan penggunaan modal kerja, dan membuat laporan sumber dan penggunaan kerja. Dan diakhiri dengan pertemuan ke-16 di mana ujian akhir semester yang harus diikuti oleh seluruh mahasiswa yang mengambil mata kuliah manajemen keuangan. Komponen perkuliahan di manajemen keuangan sini yang pertama teori ya, persentase penilaiannya itu adalah 80%, kemudian diskusi, penilaian dan tugas mandiri 20%. Jadi totalnya 100%. Komponen penilaian dalam mata kuliah manajemen keuangan di sini, ujian tengah semester dikasih nilai bobot 30%. Kemudian ujian akhir semester diberi bobot nilai 40%, kehadiran dan sikap 10%, tugas individu 10%, dan tugas kelompok, diskusi kelompok yaitu 10%. Di mana penilaian itu sesuai dengan range, yaitu kalau antara 0 sampai 40 E yaitu kurang, ya 41 sampai 59 nilainya D. Kemudian apabila nilainya 60 sampai 69 itu adalah C atau cukup, kemudian masuk penilaian 70 sampai 79 itu baik. Kemudian 80 sampai 100 nilainya adalah A, sangat baik. Kontrak perkuliahan materi manajemen keuangan di sini ya. Di 1, kehadiran mahasiswa wajib minimal 75% dari total pertemuan kuliah yang terlaksana. Kemudian kedua, kegiatan pembelajaran sesuai jadwal resmi yang telah dikeluarkan oleh dekan fakultas ya, dan jika terjadi perubahan ditetapkan bersama antara dosen dan mahasiswa. Kemudian ketiga, toleransi ketelatan mahasiswa atau terlambat itu adalah 15 menit. Kemudian yang keempat, smartphone digunakan jika diperlukan untuk kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Yang kelima, pengumpulan tugas kelompok sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Yang keenam, mahasiswa yang berhalangan hadir atau sakit karena sakit harus menyertakan keterangan sakit atau surat pemberitahuan sakit, dan halangan lainnya harus menghubungi dosen sebelum perkuliahan. Yang ketujuh, menjaga tata nilai yang ada pada masyarakat pada saat kerja kelompok. Yang kedelapan, berpakaian sopan dan rapi, memakai sepatu saat perkuliahan, baik perkuliahan UTS dan UAS. Kemudian yang kesembilan, plagiat tugas dan kecurangan ujian menyebabkan nilai mata kuliah yang bersangkutan dapat langsung gagal alias nilai E.
Oke, langsung saja. Berikut ini cuplikan rekaman video proses pengajaran saya materi perkuliahan, yaitu di pertemuan kedua tentang fungsi dan tujuan manajemen keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua adik-adik. Gimana, sehat? Oke. Hari ini ya, kita masuk ke pertemuan kedua ya. Di mana materi pertemuan kedua kita adalah manajemen keuangan, yaitu fungsi dan tujuan manajemen keuangan. Oke. Berdasarkan kontrak perkuliahan kita, di sini CPMK-nya itu mahasiswa mampu ya memahami tujuan dan fungsi manajemen keuangan. Jadi materi kita yang akan kita bahas ya di tujuan dan fungsi manajemen keuangan adalah yang pertama, pengertian manajemen keuangan. Yang kedua, tujuan manajemen keuangan, dan yang ketiga, fungsi manajemen keuangan, dan yang keempat, kita ulang lagi kontrak perkuliahan kita, berapakah penilaian dan apa tugas akhir dari pertemuan kali ini. Oke, kita lanjut. Apa itu manajemen keuangan? Oke, saya lempar dulu ke mahasiswa. Rahmi. Manajemen keuangan adalah perusahaan untuk melakukan perencanaan aset dan penyimpanan dana. Oke, mungkin ada yang lain teman-teman yang tahu apa itu manajemen keuangan? Oke, saya tunjuk ya. Widya. Manajemen keuangan itu segala aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan usaha untuk mendapatkan pendanaan yang diperlukan dengan biaya minimal, serta usaha untuk menggunakan dana dengan efisien mungkin. Dapat diterima. Mungkin saya tegas lagi ya, apa itu manajemen keuangan? Ya, kita tahu manajemen itu pengertiannya policy. Ingat ya, policy. Ya, policy itu adalah planning, organizing, leading, and controlling. Jadi, manajemen keuangan adalah ya perencanaan, ya pengendalian, ya mengendalikan dan mengawasi ya keuangan dalam mengelola dana aset di dalam perusahaan. Maka itulah pengertian dari manajemen keuangan. Oke, kita lanjut. Menurut para ahli dari berbagai macam buku dan sumber, ya, pengertian menurut Liefman, ya, manajemen keuangan itu adalah usaha untuk menyediakan uang dan menggunakan uang untuk mendapat atau memperoleh aktiva. Itu menurut Liefman. Dan menurut para ahli yang lain, yaitu menurut Erlina SE, ya, di mana manajemen keuangan merupakan manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan. Ya, fungsi-fungsi keuangan di sini itu maksudnya bagaimana memperoleh dana dan bagaimana menggunakan dana. Yang ketiga, ya, menurut Prawinoregonogoro, ya, di situ ya, manajemen keuangan itu yaitu aktivitas pemilik dan manajemen perusahaan untuk memperoleh ya modal yang semurah-murahnya dan menggunakan seefektif-efektifnya dan seproduktif mungkin untuk menghasilkan laba. Jadi emang tujuan semua perusahaan itu ada menghasilkan laba, itu tanda kuncinya ya. Yang keempat, menurut Swat Husnan, ya, di situ manajemen keuangan adalah manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan. Ini menurut para ahli ya, 4 para ahli pengertian manajemen keuangan. Oke, kita masuk lagi season berikutnya. Masuk ruang lingkup manajemen keuangan. Di sini timbul pertanyaan, bagaimana mencari dana? Ya. Yang kedua, bagaimana mengelola dana? Yang ketiga, bagaimana membagi
dana. Oke, kita jawab ya. Ya, di sini ya. Kalau ada soal ya yang menanyakan bagaimana mencari dana dalam manajemen keuangan untuk bagi manajer, itu bisa dari modal perusahaan. Yang kedua, modal sendiri ya. Itu dari pemilik suatu saham. Yang ketiga, modal asing. Modal asing itu berupa apa? Pinjaman ke bank, bisa penjualan saham dan obligasi. Kemudian soal nomor 2, timbul pertanyaan lagi nih dalam manajemen keuangan, yang mana bagaimana mengelola dana oleh manajer. Jadi jawabannya bisa kita jawab, menginvestasikan dana ke tempat-tempat yang produktif. Maksudnya produktif di sini adalah berlangsung ya, aman dari tahun ke tahun ya. Kemudian menganalisis dan memperhitungkan aspek keuangan dan non keuangan. Maksud sini keuangan dan non keuangan adalah keuangan yaitu bagian yang bergerak seperti saham ya, yang lancar ya, uangnya langsung lancar kayak kita jual obligasi ya. Kemudian di non keuangan misalnya bukan bagian keuangan, apa itu? Surat berharga ya. Oke, kemudian ketiga, menghindari keputusan investasi yang dapat menimbulkan kerugian atau laba yang rendah. Jadi para manajer pasti tidak mau memilih laba yang kecil ataupun rendah. Pasti semua orang pengen mencapai laba yang tinggi ya. Oke, soal nomor 3, bagaimana membagi dananya? Muncul pertanyaan lagi. Jadi jawabannya itu adalah membagi keuntungan kepada pemilik ya, sesuai dengan proporsinya ya. Maksudnya proporsi ini sesuai kayak kita beli saham, berapa jumlah saham kita seperti itu juga kita dapat ya. Berapa jumlah, misalnya satu lot ya 100 kali misalnya dividennya 100 kali 100. Sehingga dividen yang kita peroleh hanya 10.000, itu sesuai proporsi yang kita miliki. Kemudian jumlah modal yang disetorkan atau pembagian dividen. Di sini dividen yang kita terima setiap 1 tahun sekali, pihak perusahaan akan menerbitkan dividen dengan menayangkan berita di OJK. Kemudian nanti mereka akan mengumumkan pembagian dividen yaitu sebesar Rp25 per saham. Jadi keberapa pemilik kita, misal kita miliki 1 lot, artinya 100 kali 25. Berapa dividen yang dia peroleh? 100 kali 25? 2.500. Jadi dividen yang mereka peroleh adalah 2.500. Oke, kita lanjut. Nah, tadi ada fungsi-fungsi keuangan. Ya. Jadi di sini ya, keuangan itu ada 3 ya yang saling berhubungan. Nah, di sini nih sering kita terjadi nih. Yang pertama pasar uang dan pasar modal. Saham ya pasti bergerak di pasar modal. Ya enggak? Oke. Pasar uang dan pasar modal ini dipengaruhi oleh suku bunga. Apabila naik, bagaimana? Apabila turun, bagaimana? Pasti berpengaruh pada pasar saham ya dengan pasar uang. Oke, yang kedua adalah investasi. Ya, dari sini investasi itu jasa konsultasi investasi bagi para investor. Kemudian yang ketiga, manajemen keuangan. Di sini pihak-pihak yang kita pakai itu adalah pemerintahan, perusahaan, dan ibu-ibu rumah tangga dan masyarakat. Oke, kita masuk fungsi manajemen keuangan itu ada 3. Yang pertama, keputusan investasi. Kedua, keputusan pendanaan, dan keputusan pengelolaan aset. Apa itu keputusan investasi? Jadi keputusan investasi itu adalah bagaimana manajer mengambil keputusan di bagian investasi ya. Kemudian kalau nomor 2, manajer ya mengambil keputusan, dalam mengambil keputusan itu harus sesuai dengan dana yang dia miliki di perusahaan itu. Kemudian kalau yang ketiga, keputusan pengelolaan aset. Jadi sini manajer disuruh mengambil keputusan dalam mengelola aset supaya dapat meningkat dari tahun ke tahun. Oke, langsung to the point lagi ini. Tujuan manajemen keuangan.
Kita tahu ya, perusahaan ingin memaksimalkan laba. Ya kan? Itu bagi perusahaan. Bagaimana bagi pihak investor atau pemilik ya, eksternal, pihak eksternal. Jadi tujuan utama manajemen itu adalah memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Setelah maksimal ya, makanya kekayaan pemegang saham, maka harga saham akan maksimal. Ketika harga saham maksimal, maka kesejahteraan sosial bagi pemilik saham akan sejahtera. Oke, soal nomor 1. Jelaskan dengan singkat pengertian dari manajemen keuangan dan berikan contohnya. Saya tunjuk Darlis. Jadi adapun manajemen keuangan secara umumnya yaitu untuk mengelola keuangan satu. Dan bisa kita beri contohnya seperti contoh mengatur keuangan di pemerintahan nih. Kalau seandainya pemerintah itu memberikan anggaran untuk membelanja, maka otomatis uang itu kita habiskan untuk belanja. Oke, benar sekali. Itu bagi pemerintah ya. Saya tambahin ya, kalau bagi ibu rumah tangga, dia dapat mengatur kelola keuangan keluarganya. Kalau bagi ibu rumah tangga. Kemudian kalau untuk perusahaan ya, bagaimana mengelola perusahaan itu memaksimalkan laba dan mengecilkan bebannya. Oke ya. Oke, masuk soal nomor 2. Gambarkan dan jelaskan kedudukan manajer keuangan dalam struktur organisasi. Jadi kalau di sini soalnya ini manajer keuangan itu pasti bagian puncak ya. Jadi ditanya kedudukan manajer keuangan dalam struktur organisasi. Oke, siapa yang bisa jawab soal nomor 2? Yang pertama, tujuan utama manajer adalah memaksimalkan besarnya perusahaan, menciptakan perusahaan yang tumbuh cepat dan besar. Yang kedua, meningkatkan keamanan akan pekerjaan mereka. Yang ketiga, meningkatkan jabatan, status, dan gaji mereka. Oke, benar sekali ya. Jadi manajer itu pengen ya mendapatkan gaji dan bonus ya yang besar. Oke, masuk soal nomor 3. Jelaskan dengan singkat dan berikan contohnya. Pada keputusan pendanaan, yang kedua keputusan investasi, dan yang ketiga adalah keputusan manajemen aktiva. Oke. Siapa yang bisa jawab soal nomor 3? Pendanaan, manajer mengambil keputusan dana di perusahaan. Keputusan investasi, manajer mengambil keputusan di saham. Pengelolaan aset, manajer dapat mengelola aset agar meningkatkan saham. Oke, langsung saja tugas akhir kita untuk pertemuan kedua mengenai tujuan dan fungsi manajemen keuangan adalah saya bagi 2 kelompok. Kanan saya ada Muslim, ada Mariana, ada Putri Ayu, ada Widya dengan Yuni ya. Soalnya buat makalah yang dengan judul pengelolaan dana di pemerintahan di Kecamatan Babu Salam, Kabupaten Aceh Tenggara. Ya, untuk kelompok sebelah kiri saya ada si Mafira, ada Rauda, ada Dina, ada si Nurmala, ada si Darlis. Nah, ini akan membuat makalah mengenai penggunaan dana desa. Penggunaan dana desa di Kecamatan Babu Salam, Kabupaten Aceh Tenggara ya. Oke ya. Jadi sisanya itu menjadi ketua dari kelompok, yaitu ada Rahmi dengan si Desi. Jadi kelompok desa satu sebelah kanan ini ketuanya adalah Rahmi. Sebelah kiri saya jadi ketua kelompoknya adalah Desi. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga ilmu yang diperoleh bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.